Bagus ya UI ini ya. Iya loh, setelah sekian belas tahun ya. Dulu kamu waktu pas 20 berapa ya? 25 tahun ya. Enak Itu udah aja. begini belum udah ya? Danau mah dari dulu udah ada. Danau udah ada. Cuma banyak banget bangunan-bangunan Balerung, baru ya. Balerung. Balerung udah ada, masih Udah begitu-begitu aja. Yang baru tuh ini rumah sakit Oh, UI, RSUI. RSUI. Tadi kita lewatin ya. Terus banyak gedung-gedung baru lagi juga, macam-macam lah. Oh, itu juga baru tuh tempat olahraga. Oh, Tempat gimnasium. olahraga. Bukan yang gimnasiumnya, Ada yang perpus. ada satu lagi yang buat olahraganya juga deh, tapi bukan gornya. Oh iya. 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 Ya, Ah, tadi ngeliatin ke fakultas kan ingat-ingat lagi nih ya tentang zaman kita dulu kuliah. Ayah tuh kan dulu fakultas teknik ya. ya, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Mesin. Teknik mesin. Yes. Sekarang kerjanya ngomongin soal investasi. Ya. Itu investasi di mesin apa gimana maksudnya? Karena gini ya, aku banyak yang nanya soal passion lah. Terus belum lagi kan yang seumuran Syarla tuh ibu-ibunya pada ini gimana ya nentuin anaknya tuh mau kuliah apalah, passionnya gitu. Sebenarnya di waktu kita dulu kuliah ya gitu kan, banyak banget teman-teman kita yang kuliahnya apa, kerjanya apa. Ya contoh kayak ayah lah ini. Nah dulu ayah memang milih teknik mesin, emang ngerasa passionnya di mesin apa gimana? Ya dulu kan memang seneng sama otomotif. Nah, jadi pikir kalau yang paling dekat tuh jurusannya mesin lah, ya kan. Tapi pas akhirnya nyemplung, ternyata bukan cuma itu aja. Skripsinya aku inget loh, mesin pendingin. Ya, mesin pengering persisnya. Pengering ya, drying mesin. Oh iya. Terus ya karena udah nyemplung, ternyata di situ ada ngelas lah, ngebubut lah, bibit bebet bobot bubut. Ya, terus ada gambar teknik, ya kan. Wah, itu yang tugasnya benar-benar bikin stressful. Kenapa? Karena yang itu loh pakai rotoringnya harus yang 0,25, 0,35, 0,5. Terus kalau kena nanti misalnya lagi pas malam-malam lagi kalkir, waduh, kita harus ulang lagi. Asdosnya nggak mau soalnya. Terus juga kan masuk jurusan yang di Trisakti itu mesin ibaratnya gimana ya? Wah, gitu ya. Cowok banget gitu ya. Ya, sering jadi public enemy di kampus. Sering ribut sama ekonomi lah, ribut sama teknik yang lain lah, seperti perminyakan lah sama itu. Tapi ya nggak ada yang perlu disesali lah. Semua itu kan sudah jalannya. Yang terpenting kalau ayah sih ya selalu ambil yang baik-baik lah dari apa yang ayah lewati. Tapi memang jujur kalau boleh kasih tips, memang sebaiknya kita udah tahu dulu kira-kira gambaran dari jurusan yang mau kita ambil, itu nantinya belajarnya apa aja. Andai kata lulus, bidang pekerjaannya tuh bisa cakupannya apa aja. Walaupun sih sebenarnya nggak baku, banyak juga. Kayak contoh misalnya orang teknik akhirnya kerjanya di perbankan, karena yang dibutuhkan itu kan ternyata kayak kemampuan analitikalnya seperti itu. Nah, kan ayah tadi bilang dulu tuh karena suka otomotif, gitu. Nah memangnya pada waktu itu suka otomotif, lalu ngambil kuliah di mesin, memang kepikirannya mau ngapain setelah kuliah suka otomotif itu? Mau jadi montir gitu? Mau kerja di bengkel? Bagaimana maksudnya? Jadi kan dulu waktu SMA ya namanya mulai bandel-bandel, udah pinjem mobil orang tua gitu kan. Terus ya kayaknya keren aja gitu loh, cowok naik mobil nyetir sendiri tuh kan. Terus mulai bandel, mobil orang tua tuh diceperin. Padahal tuh kalau ada geludukan tuh paling susah tuh mobil ceper. Nggak bilang-bilang kan diceperin. Ini kenapa sih? Pas udah besok lusanya, kok mobil kok jadi keras gini bantingannya? Gitu. Karena pikirnya kan tadi, seru ya punya bengkel, modifikasi. Terus orang dateng, kita ngerjain sesuatu yang kayaknya kita juga seneng itu, pekerjaannya, barangnya, ngedandanin mobil orang, kan seperti itu. Nah, dulu bisa bilang bahwa kesukanya di otomotif gitu kan. Nah, sekarang masih suka nggak otomotifnya? Suka mobil, suka penampilan gitu kan sebenarnya. Ya cuman udah nikah sih sama kamu. Iya loh, waktu awal-awal nikah ya,
hobinya jual beli motor, ya kan, ngumpulin motor. Terus ini karena kalau belum punya anak sih nggak apa-apa ya, kita bisa naik berdua lah. Kalau udah punya anak itu punya bayi mau naik motor ya enggak lah ya. Ya kamu ingat waktu pas kenal ayah punya motor, punya mobil Mercy Tiger sampai lebih dari satu ya kan. Terus seneng kan didandanin. Cuman ya gitu, kalau weekend bawaannya pengennya ke bengkel, habisin waktu di bengkel, bisa setengah harian sampai maghrib bahkan gitu ya. Ya akhirnya pas sudah nikah dan dititipin anak, ya tahu juga ada skala prioritas dalam hidup, dan hobi akhirnya udah nggak jadi sesuatu yang utama lagi. Dulu kan suka otomotif tuh ya. Sebenarnya apa sih dari otomotif yang pada waktu itu ya bikin ayah tuh suka sama otomotif? Karena ada sesuatu yang bisa buat didandaninnya. Ya contoh mobil ya, kalau hanya sekedar mobil aja kayaknya ya umum lah, semua orang juga pakai mobil itu. Tapi pada saat mobil itu bisa diganti velgnya, diganti bannya, bisa diturunin, bisa diganti bempernya, dikasih aksesoris ini dan itu, sehingga terlihat jadi lebih keren, lebih ganteng. Itu aku suka gitu. Jadi kayak di make up lah, di upgrade. Nah, pas tuh. Pas ya. Di upgrade sehingga meningkatkan kualitas si mobil itu. Betul. Gitu. Betul. Iya. Ya kualitasnya ya luar dalam, artinya secara tampilan dia makin kece. Luar dalam. Iya kan? Luar dalam. Dia... Ingat nggak mobil kita dulu? Kalau nggak velgnya, terus sound systemnya kan juga ganti tuh. Padahal kan udah ada speaker, ada tape bawaan. Tapi kan ayah suka tuh ganti juga speakernya, dikasih yang suaranya biar kalau ada musik. Wah. Terus kita berdua di mobil, di mobil ngobrolnya susah. Ya karena speakernya. Gimana sih ngobrol susah? Dulu lah, itu kan hampir 20 tahun lalu lah, zaman-zaman masih pacaran ya Bun ya. Oh, jadi dulu yang bikin ayah suka sama otomotif karena itu ya keren gitu ya, keren. Tapi kerennya nggak cuman keren aja, tapi bisa melakukan sesuatu terhadapnya dan dibikin tambah keren. Gitu ya. Nah sekarang ayah tadi udah bilang belum ya, masih suka kan sama otomotif? Masih suka tadi bilang ya, cuman bohong kalau misalnya jadi nggak suka lihat mobil bagus, yang penampilan, passing lirik pokoknya semua yang bagus-bagus deh. Pasti nengok. Aku juga. Oh iya. Kamu dan yang lain-lain. Enggak, maksudnya kalau bagus kita kan wajar kan nengok aja. Jadi sekarang pun masih suka otomotif, tapi nggak kayak, maksudnya nggak sampai kayak dulu lagi banget. Untuk mobil kita nggak dicaperin. Kalau sampai. Karena sekarang ya gini kan, bagus. Kita juga harus mengukur yang lain, bukan hanya misalnya faktor biaya lah. Kalau tadi kan prioritas mungkin karena anak harus sekolah, bangun rumah ya kan, dan lain sebagainya gitu. Tapi juga kenyamanan. Kalau dulu ya kan penampilan keren, ya nggak mikirin lagi yang lain-lain. Ada uang, ya udah bikin aja di keren, kan begitu. Dan dulu kan mikirnya untuk diri sendiri aja. Sekarang udah menikah, udah kamu. Glenn udah punya anak, udah mikir lagi. Dari situ jadi belajar ada skala prioritas. Terus sekarang gimana kita tetap bisa menyalurkan apa yang kita suka, tapi misalnya kita juga ada nggak ngorbanin yang lain? Ternyata ada. Tuh, misalnya biaya, oke, tadi selesai. Atau hal yang lain, faktor kenyamanan. Ternyata keren tapi nggak nyaman, pilih mana? Gitu. Ya kalau idealnya sih keren dan tetap nyaman. Tapi contoh misal tadi mobil. Wah, kalau kelihatan rapi itu kalau velgnya gede, terus kemudian pernya dipendekin, ya kan, itu rapi kelihatannya gitu. Tapi nggak nyaman, lihat polisi tidur tuh harus miring-miring. Pernah waktu itu sampai turun, ini nggak bisa lewat nih karena nggak gesret nih. Ayo turun dulu. Ya gimana sih, masa mau jalan gitu kan? Bayangin ya, mobil jalan itu kan pasti roda kena jalanan ya. Terus kita yang dipikirin sama dia tuh, velgnya, bannya, dia capek bener gimana? Nah jadi akhirnya ngerasa kayaknya ada yang salah nih. Dari keinginan kita untuk mau memenuhi satu hasrat. Akhirnya ya ini karena faktor kedewasaan juga sih ya. Dari situ ya udah sadar nggak mau
untuk memaksakan sesuatu yang akhirnya bisa menjadi kerepotan buat kita sendiri. Nah, gitu, udah nggak mau. Faktor kenyamanan, keamanan itu udah jadi utama. Ya, penampilan udah mulai menurun. Tapi bukan berarti ya kau lihat aja sejak kapan coba ya alhamdulillah nih punya mobil yang nggak bagus, ya kan? Nah, karena kamu bisa lihat kan, karena memang pertama aku suka, kedua ya aku ingin membuat kalian nyaman, anak-anak juga tampil keluar nyaman, tapi di dalamnya juga jangan sampai kerepotan. Nah, kalau kita melihat dulu ya, kira-kira 20 tahun yang lalu kan Ayah merasa kalau anak muda tuh nyebutnya passionnya di otomotif, gitu kan, passionnya. Nah kemudian kan seiring dengan berjalannya waktu dengan pendewasaan gitu kan, seolah-olah jadi berubah, gitu katanya sekarang ternyata bukan itu passionnya, atau passionnya berubah gitu. Padahal kalau aku sih menilai sebenarnya bukan berubah. Pada waktu dulu Ayah itu suka dengan otomotif, ada satu hal di kesukaannya terhadap otomotif itu yang stays, bertahan sampai sekarang. Nah itu sebenarnya passionnya. Kira-kira bisa melihat nggak? Walaupun ini sekarang ya kesukaan Ayah terhadap otomotif berubah, artinya kan mengutamakan kenyamanan gitu. Tapi ada nggak yang tetap stay konsisten kesukaan Ayah terhadap si otomotif itu dari dulu hingga sekarang? Penampilan yang oke, yang extraordinary lah. Jadi penampilan itu harus yang prima, optimal. Jadi nggak bisa biasa-biasa aja. Itu maksudnya bukan berarti harus mahal ya, tapi ya harus bisa selalu meningkatkan apapun yang kita milikin. Misalnya status sosial, ya misalnya kalau kerja kantoran, kalau bisa ada karir path-nya juga terus meningkat. Terus kalau apalagi ya misalnya kita belajar kan, ya tadinya S1 terus jadi S2, tapi mungkin kalau Ayah orang sekarang nggak sih, tapi kayak gini, sekarang kan Ayah kerja di bidang investment tadi kamu bilang, ya, orang kan lihatnya artis aja gitu, tapi Ayah sadar karena memang ada kebutuhan, Ayah nggak sekedar cuma mau tahu ilmunya, tapi Ayah juga kepengen memiliki gelarnya, Ayah kepengen memiliki lisensinya, yang ternyata alhamdulillah sekarang ya bermanfaat kan buat pekerjaan gitu. Nah keren gitu loh. Seorang artis, public figure yang notabene-nya orang suka bilang, public figure kan cuma jual tampang doang, jual badan doang gitu kan. Tapi kita mau buktiin, nggak begitu loh. Public figure tuh banyak yang keren, maksudnya karena bukan dari segi penampilan luar, mereka punya otak kok, punya kemampuan intelektual kok, bisa diandelin kok. Nah, aku tuh kepengen tuh selalu seperti itu. Dan ya sekarang aku coba tunjukin. Ya itu sih kira-kira. Nah, itu. Jadi yang kelihatan cukup bentar ini subway-nya lagi lewat. Itu lagi mau ke itu Bournemouth. Oh, Bournemouth. Di mana Bournemouth? Salah, di Australia itu. Enggak, ding, ada di Inggris juga. Oke, anyway. Ya, jadi yang dari dulu ya sekarang kita bisa lihat bahwa ada satu hal yang konsisten dari dulu, Adrian muda sampai Adrian sekarang muda juga. Muda sedikit tua. Yang stays consistently, yaitu apa? Jadi otomotif tuh hanya kulitnya aja. Dalamnya adalah dengan otomotif itu Ayah selalu bisa untuk mengupgrade ya, meningkatkan kualitas daripada si objeknya itu, yang mana pada waktu itu adalah otomotif, gitu kan. Dan ini saya bisa melihat secara langsung bahwa Adrian pun terhadap dirinya tuh begitu, punya kemampuan A gitu kan, selalu pengen mengupgrade. Dulu awal banget modeling. Lalu dari modeling kan mencoba bermain acting sinetron. Betul. Gitu. Terus jadi nggak sampai di situ, lalu nanti apalagi. Nah sekarang sampai jadi ke akhirnya ya presenternya pun nggak cuman dulu pernah acara gosip, pernah juga acara tapi akhirnya meningkat dari acara gosip-gosip, terus sempat bawa acara kuis.
sampai akhirnya jadi news anchor ya, kan. news anchor menikah. Nah sekarang pun di investasi juga sama gitu kan, di dunia investasi artinya dulu belajar saham pernah ya, belajar saham sendiri, terus ngambil lisensi kan, sertifikasi, terus memberanikan diri karena ya namanya nggak punya pengalaman kerja ya. Jadi akhirnya kita coba bikin seminar sendiri aja Bun, ya kan? Nah artinya maksudnya saya sendiri pun bisa melihat sebagai orang terdekatnya gitu ya, untuk Adrian tuh selalu ingin berusaha menjadi lebih baik lagi, lebih baik, memperbaiki diri luar dan dalam. Ini kan sejalan dengan pada waktu itu Adrian suka sama yang namanya otomotif. Ya entah bannya lah diceperin lah, entah luarnya lah diapain lah, tapi di situnya ternyata kesukaannya Adrian, ya kalau aku sih juga itu passionnya adalah untuk to always level up himself or whatever that is surround him gitu. Termasuk kalau sekarang sering kita mulai belajar agama ya. Belajar agama kan nggak ngerasa udah bisa sholat ya udah, bisa ngaji oh ya udah, nggak. Tapi kita selalu pengen apa nih setelah ini, apalagi. Yeah. Nah kayak gitu. Ya jadi mungkin ada fitrah dari sisi manusia juga ya. Artinya kita seringkali nggak puas ya terhadap sesuatu. Jadi pengen untuk selalu lebih baik, lebih pinter, ya lebih lah pokoknya. Nah itu yang saya coba salurkan, tapi ke hal-hal yang baik. Kalau dulu kan ke hal-hal yang sifatnya ya materi aja, ya yang sifatnya ya tadi kesenangan aja, hobi aja. Nah sekarang ya tadi mungkin ke sisi spiritual, sekarang ke sisi ya kebijaksanaan. Ya sekarang umur juga sih udah 43 tahun ya, mau apa lagi gitu. Jadi ya apa yang tadinya kita memang udah sadar kita milikin dan itu memang fitrah manusia, ya kita arahin. Nah begitu juga kalau mungkin sebagai orang tua ataupun sekarang yang masih muda punya sesuatu, ada hasrat, nggak apa-apa, itu hal yang memang suatu hal yang normal kok. Nah cuman memang ada situasi di mana kita nih nggak bisa untuk pengen selalu terpenuhin hasratnya, pengen selalu bisa betul. dipenuhin ya, diturutin. Enggak, kadang kita butuh untuk diam sejenak, kita bisa introspeksi diri, karena kan ada juga gini, kalau menurut saya keinginan, tapi kita harus lihat juga kapasitas diri kita, kemampuan, apakah itu finansial, apakah kemampuan intelektual kita. Kalau misalnya sekiranya dalam memilih jurusan kampus, ataukah pengen kerja sesuatu tertentu, walaupun sih memang ya itu nggak baku juga. Ada orang yang gue nggak sekolah selesai juga gue bisa sukses jadi pebisnis gitu. Tapi insya Allah dia akan bisa menjadi pebisnis yang lebih sukses lagi kalau dia juga selesai sekolah terus kemudian dia berbisnis gitu. Contoh seperti itu. So ya mungkin itu sih. Iya, jadi gitu ya teman-teman. Passion penting, tapi nggak baku, nggak harus banget. Dan sekarang ketemu, besok hilang, besoknya lagi ketemu, lalu berubah, itu bisa. Pokoknya dinamis aja. Jadi yang penting ada ditemukan itu tadi. Kalau emang suka ke sesuatu, coba dicari intisarinya deh. Kenapa suka sama itu? Itu yang biasanya secara konsisten akan bertahan sampai gede nanti. Gitu ya. Baik Bu. Makan apa kita habis ini? Habis ini apa ya? Itu dulu deh, mancing dulu. Hah? Makan ikan kita. Mancing keributan. Enggak. Ya mudah-mudahan tadi bermanfaat ya Bun ya. Ya, amin. Oke, kita ketemu lagi next time. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.